Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Mari kita awali KBM hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah pertama kali kita bertemu setelah kalian PTS. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga kita tetap bisa mengikuti KBM dan bisa lancar sampai dengan PAT nanti. Ya, Ustazah di sini akan menjelaskan materi pertama tentang seni budaya, yaitu seni rupa. Ya, Ustazah tanya ke kalian, pasti kalian sudah pernah melihat ini ya. Ya, ini merupakan salah satu seni kerajinan dari Indonesia. Ini namanya ukiran. Nah, ukiran kayu. Nah, ukiran kayu itu terkenal di kota Jepara. Ya, biasanya ukiran lemari, kemudian bisa juga kursi dan lain-lain. Jepara ini terkenal dengan motifnya berupa daun dan tangkai. Selain itu juga kayu yang digunakan khas dari Jepara itu adalah kayu mahoni dan kayu jati. Selanjutnya, selain di Jepara ada juga ukiran Bali. Nah, Bali juga terkenal dengan ukiran kayu dan ukiran batu. Nah, di sini pada ukiran Bali ini terkenal dengan ciri khasnya, yaitu menggunakan warna-warna yang natural, yaitu warna kayu yang natural, warna coklat dan warna hitam. Selain itu juga ada di daerah Toraja, ini terkenal sekali dengan wisatanya ya. Wisata di Toraja itu juga ragam hiasnya itu digunakan untuk sektor ekonomi, yaitu untuk oleh-oleh atau untuk souvenir bagi para wisatawan. Selain itu juga digunakan untuk hiasan pada bangunan rumahnya dan juga digunakan untuk upacara adat. Nah, selain itu di Indonesia juga ada ragam hias terkenal di daerah Irian Jaya. Ini biasanya fungsinya untuk peralatan rumah tangga juga dan untuk menunjang kehidupan mereka. Contohnya digunakan di suku Asmat itu untuk topeng, hiasan pada topeng, dan digunakan juga untuk perahu ya, untuk perahu. Itu ciri khasnya berupa ukiran kayu yang masih kasar ya dan besar. Kalau di Jepara itu halus ukirannya, Jepara, Bali, Surakarta itu halus, tapi kalau pada Irian itu ukirannya masih kasar. Selanjutnya ada daerah lain yaitu Aceh, itu terkenal dengan ukirannya itu fungsinya untuk hiasan pada bangunan. Nah, di sini itu ciri khasnya itu menggunakan motif flora yaitu tunas rebung. Tahu tunas rebung ya? Nah, kalau di tempatnya kita ya namanya bung, yang biasanya itu tunas pohon bambu ya. Nah, di sini hiasannya itu menggunakan flora ya. Selanjutnya ada daerah Surakarta. Ini juga terkenal dengan ukirannya, tapi ukirannya itu lebih halus ya. Lebih halus. Kemudian motifnya juga flora, yaitu berupa tanaman pakis. Selanjutnya ada suku Dayak ya. Suku Dayak itu juga terkenal dengan ukirannya. Biasanya di daerah Kalimantan itu digunakan untuk bangunan. Jadi tidak digunakan untuk seperti perekonomian tadi seperti Toraja, seperti Jepara itu tidak, ini hanya dijadikan sebagai fungsi bangunan saja. Nah, sampai di sini paham ya beberapa contoh tadi yang sudah Ustazah sampaikan tentang ragam hias yang diterapkan pada kayu berupa ukiran. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah dalam mengukir kayu? Yang pertama, kalian harus memilih kayu. Untuk pemula, pilihlah kayu yang tidak terlalu tidak terlalu keras ketika dipahat ya. Menggunakan kayu-kayu yang lunak saja, karena kayu itu ada kayu lunak dan ada kayu yang keras. Selanjutnya, yang kedua, menyediakan peralatan ukir. Peralatan ukir itu bisa kalian lihat ya. Nah, di sini itu ada peralatan ukir, biasanya itu menggunakan pahat dan menggunakan palu. Itu alat yang digunakan untuk mengukir. Yang ketiga, menentukan teknik ukiran. Jadi tekniknya banyak sekali, teknik ukiran ya.
Selanjutnya yang terakhir itu sudah tinggal finishing saja, tinggal mulai diterapkan, mulai diukir. Nah kemudian kalau tadi diukir, nah sekarang dilukis, ragam hiasnya dilukis. Kalau kalian yang dulu praktek itu kan dengan cara digambar ya, digambar di buku A4. Nah sekarang menerapkannya itu dengan cara dilukis pakai cat air atau cat poster ya. Nah di sini ada beberapa langkah sama seperti kalian menggambar. Yang pertama harus menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua harus menentukan idenya, misalnya menentukan objeknya flora atau fauna. Kemudian yang ketiga mulai membuat sketsanya. Yang keempat bisa langsung kalian warnai, dan yang kelima finishing ya. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi kelas 7 pada pertemuan hari ini, yaitu tentang ragam hias yang diterapkan pada kayu. Nah kemudian hari ini kalian silahkan mengerjakan latihan soal yang ada di Google Form, nanti akan Ustazah share di Teams ya. Terima kasih, mohon maaf. Cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan